Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta sejarah dimanapun berada, begini ya, sebentar lagi kita akan memperingati hari lahirnya Sumpah Pemuda ya, yaitu tanggal 28 Oktober. Nah, saya ingin mencoba ya pada kesempatan ini, kan anak bangsa Nusantara atau ya, sebelum Sumpah Pemuda dicetuskan oleh para pemuda tahun 1928, sudah ada sumpah yang mendahuluinya, yaitu Sumpah Palapa ya. 592 tahun sebelum Sumpah Pemuda diikrarkan oleh para pemuda, Gajah Mada sudah mengikrarkan Sumpah Palapa. Nah, sekarang kita akan mencoba ya, kedua sumpah itu apakah memiliki sisi-sisi kesamaan atau memang ada titik-titik perbedaan. Nah, begitu ya. Kita akan berbicara, samakah antara Sumpah Palapa muatan ideologinya dengan Sumpah Pemuda begitu. Sedangkan ini kedua sumpah ini ya, perbedaan waktunya itu 592 tahun. Nah, sekarang kita akan melihat dulu bagaimana Sumpah Palapa ya dijadikan cita-cita ideologi oleh Mahapatih Gajah Mada yang diikrarkan tahun 1258 Saka atau 1336 Masehi. Nah, begini ya, sahabat. Gajah Mada melahirkan Sumpah Pemuda ini dalam rangka ingin merealisasikan cita-citanya untuk menyatukan Nusantara. Nah itu, jadi ingin menyatukan Nusantara di bawah naungan politik Majapahit. Dan pada waktu itu di Tatar Sunda itu ada kerajaan ya yang belum bisa ditaklukkan oleh Majapahit. Bahkan sebelum Majapahit berdiri ada Singosari. Singosari juga tidak bisa menaklukkan kerajaan yang ada di Tatar Sunda. Nah, kerajaan yang ada di Tatar Sunda itu adalah kerajaan Sunda Pajajaran ya. Nah, makanya pada waktu itu intervensi Gajah Mada ke wilayah barat itu, ke Tatar Sunda itu sebetulnya ya, intervensi wilayah ke wilayah barat itu ingin menaklukkan kerajaan Sunda Pajajaran. Nah, hanya pada waktu itu Gajah Mada itu dalam penyatuan atau ada usaha-usaha untuk memasukkan kerajaan Sunda Pajajaran itu sekaitan dengan ingin meminang putri Raja Sunda Dyah Pitaloka. Nah, sehingga nanti ya akan menimbulkan satu peristiwa yang sangat mengenaskan ya di daerah Bubat. Bahkan dalam sejarah
Ya disebut itu sebagai perang Bubat ya. Nah, jadi cita-cita Gajah Mada itu akhirnya tidak kesampaian, gagal ya, untuk menyatukan kerajaan Sunda Pajajaran dengan Majapahit karena terkendala oleh satu kejadian perang di Bubat. Kenapa terjadi perang di Bubat? Ya karena pada waktu itu rombongan orang Sunda merasa dikhianati ya. Ya akhirnya terjadilah peperangan begitu. Nah, bahkan kabarnya Gajah Mada itu karena dia menanggung rasa malu ya, akhirnya pergi dari kerajaan Majapahit. Nah, jadi kita sekarang bisa menarik satu kesimpulan. Gajah Mada melahirkan Sumpah Palapa itu, ambisinya itu ingin menyatukan Nusantara di bawah naungan dari Majapahit. Tapi cita-citanya untuk menyatukan kerajaan Sunda Pajajaran tidak berhasil. Nah, sekarang kita melihat bagaimana 28 Oktober 1928 para pemuda melakukan Kongres Pemuda ya. Sehingga nanti lahir Sumpah Pemuda. Nah, para pemuda melahirkan Sumpah Pemuda sebetulnya sama landasannya itu politik. Hanya para pemuda itu ketika ada upaya-upaya untuk menyatukan Indonesia itu melihat dari sisi etnik Indonesia yang pada waktu itu bertebaran di seluruh Nusantara. Dan mereka sudah terorganisir dalam organisasi-organisasi kedaerahan. Seperti ada Jong Japa, Jong Sumatranen, Jong Slebes, Jong Islamaiten ya. Nah, komponen-komponen etnik yang ada di Nusantara itu oleh para pemuda itu ingin dipersatukan. Nah, tapi ini satu hal yang wajar ya, kalau para pemuda pada waktu itu tumbuh kesadarannya ingin menyatukan seluruh etnik yang ada di Nusantara, karena Indonesia itu ya Nusantara itulah, Nusa Antara, terdiri daripada pulau-pulau, dan di antara pulau dengan pulau itu disekat-sekat oleh lautan, ingin disatukan dengan satu tujuan. Ketika mereka sudah bersatu untuk didaya gunakan mengusir kolonialis Belanda. Nah, jadi di sini titik perbedaannya antara Sumpah Palapa dengan Sumpah Pemuda. Kalau Sumpah Palapa tujuannya ingin menyatukan wilayah kekuasaan di bawah naungan Majapahit, berarti itu intervensi ya, intervensi. Berarti Majapahit itu ingin intervensi ke wilayah Sunda, karena pada waktu itu Nusantara itu belum ada konsep negara kesatuan seperti Republik Indonesia seperti ini. Jadi Nusantara pada waktu itu terdiri daripada kerajaan-kerajaan. Nah, makanya kerajaan-kerajaan yang tidak tunduk kepada Majapahit ya oleh Gajah Mada ingin dipersatukan dengan jargon politiknya itu, yaitu Sumpah Pemuda, Sumpah Palapa ya, Sumpah Palapa. Nah, lain halnya dengan para pemuda ingin menyatukan etnik yang ada di Nusantara itu. Para pemuda itu ingin menyatukannya untuk mengusir penjajahan Belanda. Berarti
Ini dua sisi yang berbeda ya. Dari dua sumpah yang pernah lahir di Indonesia ya, dengan perbedaan waktu yang begitu lama. Kalau Sumpah Palapa lahir 592 tahun yang lalu, bila dilihat dari tahun 1928, ada titik kesamaannya, yaitu ingin mempersatukan. Tapi kalau Gajah Mada mempersatukan wilayah itu untuk kepentingan kekuasaan Majapahit. Kalau para pemuda ingin menyatukan seluruh etnik Nusantara yang berbeda budayanya, yang berbeda bahasanya, dan mereka berdomisili di tempat-tempat yang berbeda, ingin disatukan untuk difungsikan, diberdayakan, mengusir kolonialisme Belanda. Makanya lahirlah dari para pemuda ya satu sumpah yang isinya itu bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, kita lihat kenapa mereka melahirkan semacam statement ya, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Ya ini landasannya karena peta geografis Indonesia itu tidak dalam satu hamparan jazirah ya, tapi kepulauan-kepulauan. Makanya bertanah air satu, tanah air Indonesia. Jadi sekalipun rakyat Indonesia menurut pandangan para pemuda ya berdomisili di daerahnya masing-masing dan dipisahkan dari satu daerah atau dari satu pulau dengan pulau yang lain, dipisahkan oleh lautan, tapi kita harus tetap bersatu, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Nah terus yang kedua begini ya, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ini merupakan satu kesadaran politik yang sangat luar biasa dari pemuda Sunario ya, dari pemuda Yamin pada waktu itu. Sebab bangsa ini mereka menyadari bangsa Indonesia itu betul-betul memiliki keragaman etnik. Ada etnik Sunda, Jawa, Minahasa, Minangkabau. Menurut pandangan politik mereka, para pemuda yang ada di daerah-daerah itu harus dipersatukan. Kalau kita ingin bisa mengusir penjajahan Belanda. Nah, begitu juga setiap suku bangsa yang ada di Nusantara pada waktu itu memiliki bahasa daerahnya yang berbeda-beda. Nah, makanya oleh para pemuda dicetuskanlah berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, makanya kalau menurut saya ya, Sumpah Pemuda itu jangan diperingati hanya dari sisi seremonialnya ya. Seremonialnya, bukannya tidak boleh, ya silahkan kalau akan diperingati dari sisi seremonialnya, tapi yang paling penting itu penghayatan makna ya. Karena Sumpah Pemuda itu merupakan satu sumpah yang dilahirkan oleh para pemuda yang dilandasi oleh fakta geografis yang memang terpencar-pencar di Nusantara itu. Antara pulau dengan pulau itu disekat oleh lautan-lautan. Di samping Sumpah Pemuda lahir berdasar kepada fakta geografis, juga kepada etnik suku bangsa yang berbeda-beda. Juga berdasar kepada fakta bahasa yang berbeda-beda. Makanya
para pemuda mencoba disatukan untuk menjadi sebuah kekuatan dalam usaha mengusir penjajahan Belanda. Nah, jadi kesimpulannya begini ya, sahabat, antara Sumpah Palapa dengan Sumpah Pemuda itu kesamaannya itu memiliki muatan-muatan politik ya. Hanya kalau Sumpah Palapa muatan politiknya itu untuk ambisi dari Mahapati Gajah Mada, ingin menyatukan Nusantara. Hanya itu. Bahkan telah melahirkan satu prahara ya. Prahara yaitu terjadinya perang Bubat. Sumpah Pemuda itu juga memiliki muatan politik, tapi muatan politiknya itu pemuda dipersatukan dari seluruh Nusantara, bukan untuk menjajah para pemuda itu tujuannya, malah untuk mengusir penjajah ya, mengusir penjajah. Sebab para pemuda pada waktu itu berpikir mustahil kolonialisme Belanda bisa diusir ya tanpa kita memiliki kesadaran persatuan dan kesatuan. Sampai di sini saya ingin memberikan satu kejelasan saja ya. Satu kejelasan saja bahwa Sumpah Pemuda itu merupakan tonggak perjuangan bangsa Indonesia. Itu disebutnya tonggak sejarah yang kedua. Tapi sebelumnya kita ada kebangkitan nasional yang diawali dengan lahirnya Budi Utomo. Nah, Budi Utomo itu adalah sebagai tonggak kebangkitan nasional yang tahap 1. Dan Sumpah Pemuda adalah sebagai tonggak perjuangan tahap 2. Jadi ini sinergis ya, berdialektika. Dari lahirnya Budi Utomo sampai lahirnya Sumpah Pemuda itu ada benang merahnya. Dan proklamasi kemerdekaan itu sebagai tonggak ketiga dari perjuangan rakyat Indonesia. Makanya proklamasi kemerdekaan itu seringkali ya disebut sebagai titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia untuk memasuki gerbang kemerdekaan. Nah, sekian sahabat ya dari saya. Sebetulnya saya itu hanya ingin berbagi kebahagiaan lah, apa yang saya miliki ya, dan saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan satu pencerahan ya, terutama dalam memahami proses historisitas dari bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.